270 menit Liverpool tidak mencetak gol, tidak memenangkan pertandingan bahkan dalam 4 laga terakhir kalau ditotal dengan 360 menit. Dan bagaimana dengan trio Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Muhammad Salah yang juga melempem pada musim ini? Kita akan bahas dalam perbincangan kali ini bersama dengan saya untuk obrolan dengan klub Liverpool. Hola, kita bertemu kembali dengan saya, Bung Ropan. Saya sudah katakan di awal bahwa kita akan terlibat dalam perbincangan soal Liverpool. Saya juga tertarik melihat tim ini yang sekarang turun di peringkat keempat, ya, mengemas 34 poin dari 18 pekan mereka, 9 kemenangan, 7 imbang, dan 2 kekalahan. Memasukkan 37 dan kemasukan 21 gol. Memang apa yang dialami oleh tim asuhan Jurgen Klopp pada musim ini tidak sedahsyat dalam 2 musim terakhir, ya. Bagaimana di 2 musim terakhir mereka luar biasa, walaupun di 2018-2019 mereka berada di peringkat kedua, hanya berselisih 1 poin dengan The Citizens Manchester City yang menjadi juara saat itu. Mestinya pada saat itu Liverpool yang menjadi juara, tetapi mereka di saat-saat akhir bagaimana gagal mempertahankan ritme mereka, konsisten mereka, sehingga disalib di tikungan akhir oleh City, ya, sehingga City bisa menjadi juara dengan hanya selisih 1 poin saat itu. Nah, dengan 88-87, dan saya pikir ini satu-satunya, ya, tim di era modern Liga Premier. Ketika itu mereka hanya kalah 1 kali, tetapi mereka gagal menjadi juara. Yang menjadi juara justru City. Padahal City dengan 4 kekalahan dan 2 imbang. Nah, masalahnya bagi Liverpool saat itu, mereka mengalami 7 kali imbang sehingga gagal. Kalau mereka juara, mereka akan back to back, karena pada musim kemarin mereka tampil sebagai juara dan luar biasa sekali. Ya, walaupun ada 3 kekalahan di akhir, tapi mereka mencetak prestasi demi prestasi, rekor demi rekor yang dibuat oleh Hendo dan kawan-kawan. Satu hal yang baik sekali, ya. Mereka mengunci gelar setelah 30 tahun. Sejak tahun 90 Liverpool tidak menjadi juara, dan mereka juara di musim 2019-2020. Sebelumnya, di tahun sebelumnya juga mereka menyapu bersih bagaimana Liga Champions, mereka bisa menjadi juara, Piala Super dan Piala Dunia antar klub, ya. Walaupun saya sudah katakan tadi mereka gagal dari City, tapi di tahun 2020 mereka bisa meraih hal yang luar biasa dengan juara IPL. Nah, penampilan mereka pada musim lalu dengan musim ini memang agak jomplang, agak jauh sekali, ya. Kalau bisa dilihat dengan 18 pekan di mana mereka ada 7 kali imbang, 2 kali kalah, ini memang sangat jauh. Musim yang lalu Liverpool itu tampil di 18 pekan, mereka mencetak 17 kemenangan tanpa pernah kalah, hanya 1 kali imbang. Satu-satunya hasil imbang mereka dapatkan melawan Manchester United di Old Trafford dengan 1-1. Sempat tertinggal lewat gol Marcus Rashford saat itu, dan akhirnya Adam Lallana bisa menyamakan kedudukan, menyelamatkan Liverpool saat itu. Dan Lallana sekarang sudah pergi ke Brighton, dan sekarang dia sudah tidak bersama dengan Liverpool. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa 18 pekan musim lalu, 17 kemenangan, 1 kali imbang. Dan mereka bisa mencetak 46 gol. Hanya kemasukan 14 gol di rentang waktu tersebut. Suatu hal yang saya pikir ini menakjubkan kalau dibandingkan dengan musim ini, ya. 18 pekan, 9 kemenangan, 7 imbang, dan 2 kekalahan. Mencetak 37 gol, 21 kemasukan. Artinya sangat jauh dari dalam hal kemasukan aja udah selisih 9, ya. Apalagi dengan memasukkan sudah selisih 9, dengan kemasukan juga agak jauh, ya. Bagaimana mereka hanya 14 kemarin dan sekarang ada 21. Nah, ini yang membedakan antara pasukan klub musim lalu dan musim sekarang, sehingga memang ada keraguan, ya, apakah mereka mampu untuk back to back untuk bisa mempertahankan gelar juara, ya, walaupun peluang itu masih tetap terbuka, ya.
Boleh saja mereka berada di peringkat keempat, tapi selisih poin mereka sangat dekat di antara Manchester City tentunya dengan Manchester United, dan ada Leicester yang coba untuk bisa memberikan persaingan ya pada musim ini. Jadi peluang masih banyak ya. Merupakan 18, artinya masih ada 20 pertandingan ke depan bagi Klopp. Banyak masalah, tetapi saya harus mengangkat 2 jempol terhadap Liverpool karena di tengah prahara mereka banyak goncangan-goncangan yang terjadi, cedera 7-8 pemain, tapi mereka tetap berada di level atas, yang berada pada posisi zona Champions, bahkan memimpin klasemen sebelum disalib kemarin oleh Manchester United dan akhirnya diambil alih oleh Leicester dan juga oleh Manchester City. Tapi saya bisa mengatakan luar biasa ya, ketika mereka tidak banyak pilar-pilar mereka tidak bisa bermain, terutama di jantung pertahanan. Kita juga sudah tahu bersama dengan Van Dijk, Gomez, bahkan terakhir Matip. Banyak masalah sebelumnya, ada Trent juga, ada Robo yang cedera, Fabinho juga pernah cedera ya di Liga Champions sebelum dia kembali. Endo juga pernah cedera, Muhammad Salah pernah Covid ya, Thiago pernah juga cedera, Shaqiri pernah cedera, Milner pernah cedera, Ox juga pernah cedera. Artinya silih berganti datang, Rhys Williams juga pernah cedera. Ini yang terakhir adalah Diogo Jota yang cedera. Jadi memang banyak sekali masalah yang dilakukan, tapi Klopp begitu lihai, begitu brilian di dalam mengatur permainan, skema dari tim taktik dan strategi, sehingga mereka terus berada di level atas ya. Walaupun sekarang mereka sudah 2 kali kalah dan 7 kali imbang. Memang ini agak bertolak belakang ketika 2 musim yang lalu, ketika mereka berada 1 poin di belakang City, mereka mengakhiri dengan 7 imbang ya saat itu, dan 1 kali kalah. Tapi sekarang di musim ini mereka sudah 7 kali imbang dan 2 kekalahan ya. Sangat berbeda dengan penampilan mereka tentunya di 2018, 2019 dan 2020-2021. Kita jangan bicara pada musim lalu ya. Kalau musim lalu kan kita tahu bersama mereka luar biasa. Liverpool berlari sangat kencang. Mereka baru tersandung di pekan ke-28 pada bulan Februari kalah dari Watford dengan 3-0 ya. Dan mereka tidak mencetak gol pada musim lalu itu mungkin hanya 3 pertandingan ya. Mereka tidak mencetak gol. Termasuk lawan Watford dengan 3-0, draw dengan Everton 0-0 dan kalah dengan Manchester City 4-0 setelah mereka mengunci gelar di pekan ke-31 ke-32. Jadi musim lalu 7 pekan sebelum berakhir mereka sudah menjadi juara. Rekor yang tercipta di IPL, tidak ada satupun tim yang bisa menjadi juara ketika pertandingan masih menyisakan 7 laga. Baru Liverpool. Tapi pada musim ini saya pikir ya, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan pada musim lalu. Harus dimaklumi dan wajar, karena saya sudah katakan tadi, banyak prahara, banyak masalah pemain cedera ya, pemain kena Covid juga, Salah terakhir Covid. Jadi ini yang menjadi masalah bagi Klopp. Tapi saya masih yakin dengan tim ini. Kenapa? Karena mental juara dari Liverpool itu adalah luar biasa ya. Bagaimana mereka tetap bertahan posisi atas amat besar, dan ini saya pikir wajar kalau Klopp mengatakan bahwa yang mereka pikirkan saat ini adalah bagaimana mengamankan zona Champions sehingga mereka pada musim depan bisa ikut di Piala Champions. Itu sangat wajar ya. Tetapi peluang juara tidak tertutup bagi Liverpool karena persaingan itu sangat ketat pada musim ini. Jadi Liverpool itu mungkin saja tidak akan bisa mengulangi ketika mereka meninggalkan Manchester City sampai pada 38 pertandingan terakhir dengan 18 poin. Sangat jauh perbedaan ya. Bagaimana Liverpool dengan 99 dan City dengan 81 poin. Bahkan mereka bisa meninggalkan MU dan Chelsea dengan 33 poin musim lalu. Karena MU di peringkat ketiga dan juga Chelsea di peringkat keempat itu hanya memiliki 66 poin. Jadi memang sangat jauh kalau bisa dikatakan. Dan itu tidak bisa mereka ulangi pada musim ini. Saya meyakini itu tidak bisa mereka mengulangi karena berbagai masalah yang mereka dapatkan. Ya, tetapi sekarang tinggal tergantung bagaimana Klopp, pinter Klopp tentunya. Ya, saya yakin dengan pelatih ini, pelatih yang luar biasa bersama dengan Liverpool. Dan kalau untuk bisa mengamankan posisi 4 besar, saya meyakini bahwa Liverpool bisa mendapatkan. Masalahnya sekarang kita tinggal melihat sejauh mana 3 penyerang mereka, ya, Sadio Mane, Bobby Firmino dan Salah,
untuk kembali terlecut, ya, termotivasi kembali untuk bisa membuat gol, karena mereka sudah tidak membuat gol ya dalam 270 menit terakhir. Bagaimana mereka setelah bermain imbang dengan Newcastle 0-0, kalah dari Soton 1-0 dan 0-0 dengan MU kemarin di Anfield. Berarti ada 3 pertandingan ini yang mereka tidak alami dalam 2 musim terakhir, bahwa mereka tidak bisa membuat gol dalam 3 laga terakhir. Bahkan 4 pertandingan terakhir mereka tidak menang. Terakhir mereka ditahan di luar dugaan, ditahan di Boxing Day melawan WBA, West Brom Albion 1-1. Mestinya mereka bisa menang. Inilah kesalahan saya pikir yang dilakukan oleh Liverpool ya. Ketika West Brom ada di posisi paling bawah, mereka gagal mengamankan di Anfield ya. Jadi musim ini sudah ada 2 kali mereka tertahan di Anfield. Kemarin dari bersama dengan MU dengan 0-0. Sangat disayangkan kalau mereka menang saja melawan West Brom 1, mereka tetap ada di atas. Persaingan ada di atas. Bukan tidak mungkin mereka masih akan memimpin klasemen. Tapi itulah sepak bola ya. Pada musim lalu hanya Burnley yang bisa menahan mereka, satu-satunya tim yang bisa menahan mereka di Anfield. Dan Burnley pada pekan 35 kalau tidak salah saat itu, Burnley menahan Liverpool imbang. Selebihnya tidak ada tim, termasuk City selalu kalah. Mereka kalah dari 3 pertandingan di tandang. Kalah dari Watford, kalah dari City, kemudian di pekan ke-36 kalah dari Arsenal musim lalu, semua di tandang. Jadi kalau bicara kandang ini luar biasa, dan mereka musim ini sudah 2 kali kena di Anfield. Nah ini yang membuat memang ada sedikit kemerosotan bagi pasukan Klopp ya. Dan banyak juga pertandingan-pertandingan tandang yang mereka gagal bisa mengamankan, termasuk lawan Brighton, lawan Sheffield, lawan Fulham, yang mestinya mereka bisa memenangkan pertandingan ya. Mereka melakukan start 3 pertandingan pertama dengan luar biasa setelah mengalahkan Leeds, mengalahkan Chelsea, mengalahkan Arsenal. Tapi kemudian mereka kena turbulensi di Villa Park, kalah dengan 2-7 dari Aston Villa ya pada musim ini. Itu yang menjadi goyang buat mereka. Terlepas dari banyak mungkin yang bisa mengatakan mereka dirugikan lah oleh VAR di sini ya, wasit yang banyak merugikan mereka. Tetapi itu harus diterima oleh Liverpool. Kenyataan begitu di lapangan, dan mereka harus tetap tidak boleh terganggu, tidak boleh terpengaruh dengan VAR, tetap harus maju karena ini sudah berlaku ya dalam aturannya. Terlepas dari bagaimana mereka banyak dikatakan dirugikan, tapi tetap mereka harus fight ke depan kalau mereka ingin mempertahankan gelar. Nah, bagi trio penyerang Liverpool ini yang membuat saya terlanjut untuk bisa mengatakan bahwa saatnya mereka bangkit. Setelah 0-0 tidak bisa membuat gol, penguasaan bola sangat tinggi, melepaskan tembakan sangat bagus menghadapi MU kemarin, tapi mereka tidak ada nihil gol. Harus agak sedikit dikurangi egois dari 2 pemain, terutama 2 pemain yang berada di wing, Salah dan Mane. Saya bisa mengatakan di sini memang ada 2 matahari di sini. Sebenarnya tidak boleh, hanya ada 1. Persaingan itu terlihat sekali. Salah musim ini sudah membuat 13 gol, ada di atas. Tapi dia ditekan oleh Harry Kane dan Son yang pada 12 gol pada musim ini. Ada 3 assist yang dibuat oleh Salah. Mane baru membuat 6 gol dengan 2 assist. Firmino baru membuat 5 gol dengan 3 assist. Memang agak menurun dibandingkan pada musim yang lalu ketika bagaimana Salah membuat 19 gol, Mane dengan 18 gol. Jadi satu hal yang luar biasa kalau saya bisa katakan dilakukan oleh pemain Liverpool pada musim lalu. Tapi pada musim ini seakan-akan mereka lupa untuk bisa membuat gol, terutama dalam 3 laga terakhir ya. Bagaimana cara untuk bisa membuat gol, kemudian bagaimana dukungan juga dari tengah, memang agak sangat sulit. Ketika Hendo kemarin ditarik bersama dengan Fabinho, 2 pemain yang aslinya bermain sebagai gelandang bagi Liverpool, memang agak kurang ya. Dengan hanya menggantungkan seorang Thiago, saya pikir ini sulit, karena Thiago perlu untuk adaptasi lagi ya untuk bersama dengan Liverpool, walaupun ada Gini juga di sana dan Shaqiri, tapi tidak akan mampu. Lain halnya kalau di sana ada Fabinho dan Hendo yang bermain lebih ke depan, dan kalau ada Van Dijk dan Gomez yang bermain di belakang. Tapi itu tidak ada. Nah, Klopp harus bisa memanfaatkan ini sehingga bola-bola akan cepat mengalir ke depan, terutama kepada trio penyerang Mane, Bobby Firmino dan Salah. Saatnya mereka harus bisa mencetak gol. Saya yakin mereka bisa menang melawan Burnley. Kalau mereka, dan itu harus mereka amankan dengan bermain di Anfield. 3 poin ini sangat penting buat Liverpool. Dan Mane, Firmino dan Salah harus bisa membuat gol. Mane terakhir membuat gol ketika mereka bermain imbang dengan
WBA di Anfield 1-1. Sementara Salah dan Firmino masing-masing membuat 2 gol terakhir ketika di pekan ke-14 menghadapi Crystal Palace saat mereka menang di Selhurst Park dengan 7-0 saat itu. Firmino 2 gol dan Salah 2 gol. Setelah itu mereka tidak mencetak gol lagi sampai saat ini. Nah, melawan Burnley ini saatnya mereka untuk keluar lagi untuk bisa tampil bagus, luar biasa di kandang, dan mereka harus bikin gol sebanyak mungkin, saya pikir kesempatan, karena 2 pertandingan ke depan agak berat ya. Mereka harus ke London untuk away ya, berhadapan dengan Spurs, berhadapan dengan West Ham. Nah, 2 tim ini menyulitkan mereka dalam pertandingan pertama tahun lalu. Bagaimana mereka hanya menang lawan 2-1 lawan West Ham, kemudian menang 2-1 lawan Spurs di Anfield. Bahkan hanya gol Firmino saat itu yang menyelamatkan Liverpool saat bermain 1-1 di menit ke-90 dia bisa mencetak gol ya ke gawang Hugo Lloris. Jadi ini berbahaya ya kalau sampai kalah melawan atau imbang melawan dengan Burnley. Tapi saya yakin mereka menang dan mereka harus fokus menghadapi 2 pertandingan tandang ke London, karena ini berat betul. Kalau mereka bisa melewati ini, mereka akan tampil sangat baik, karena di bulan Februari juga agak berat. Ada City, ada Leicester, ada Everton yang menunggu mereka. Ya, ini memang perjuangan hidup mati bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan. Tapi saya tetap masih yakin bahwa Liverpool akan terus maju. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita soal Liverpool, dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan, share kemanapun, dan tekan lonceng. Oke, sampai sini. Ciao.